Yang pertama kita harus menulis dulu di RAB-nya. Nah, jadi item-item apa yang akan kita munculkan, akan kita hitung angkanya, gitu, sesuai dengan gambar. Nah, nih, jadi yang pertama adalah peralatan utama, gitu, kabel feeder dan juga power panel. Nah, gitu. Ini sesuai dengan gambar single line diagram yang sudah kita buat, gitu. Panel ada 3, panel lantai 3, lantai 2, lantai 1, dan juga panel LV MDB. Kemudian dilengkapi juga dengan kabel MCCB dan segala macam, ya kan. Nah, ini harus kita ketik dulu nih satu persatu. Kabel, gitu ya. Nah, ini kabel. Kemudian juga panel, gitu. Ada panel VMDB, panel power, lantai 3. Nah, masing-masing lantai ada satu panel. Nah, ini harus diketik, gitu. Nah, kemudian kalau saya, ini teman-teman kalau menemukan RAB itu kenapa kok berbeda-beda? Ya, jadi RAB ini sebenarnya tidak ada standarnya, cuman yang harus ada itu adalah kolom item pekerjaan, satuan, volume, harga satuan, dan jumlah. Nah, yang wajib sebenarnya itu. Nah, yang wajib itu ini teman-teman. Tapi kalau saya, karena saya karena kita ini ME ya, ME itu sebenarnya kan kebanyakan cuman beli barang dengan merek tertentu, kemudian dipasang di lapangan kan gitu. Nah, RAB ini, angka ini harus memiliki dasar. Harga satuannya harus punya dasar. Masing-masing merek peralatan mechanical elektrikal itu berbedaan harganya juga lumayan. Nah, maka dari itu di RAB pun saya langsung CCP spesifikasinya. Sehingga misalkan di sini harga satuannya 760.000 ini ya, kabel dari ini ya. Nah, kita di sini harus langsung state di sini. Nah, misalkan mereknya Supreme gitu. Lah kenapa kok nggak ditulis KMI aja? Lah ini angkanya angka dari siapa? Dari Supreme atau dari KMI gitu. Nah, kita harus fair, kita harus jujur terkait ini. Karena ini sudah bicara angka itu pembicaraan yang sensitif ya. Jadi nggak bisa asal masukin angka, kemudian brandnya brand yang misalkan di sini salah satu contohnya ini harga satuannya ternyata harganya apa, kabel Etherna gitu, tapi di sini ditulisnya Supreme. Nah, ketika nanti kita klarifikasi dan negosiasi seperti yang saya ceritakan tadi, kita saling adu data, nah kita jadi diketawain. Nah, itu yang lebih ini ya. Supreme harga Etherna ini belinya di mana? Nah, itu nanti pasti jadi malah bikin blunder kita sendiri gitu. Makanya untuk harga satuan ini kita harus benar-benar menghitungnya, tidak boleh asal comot gitu ya. Meskipun sebenarnya kita bisa ambil dari internet untuk harga-harganya, tapi harus dipastikan tuh valid atau tidak tuh harganya gitu. Nah, saya kasih tips di sini dalam mencari harga satuan. Yang pertama adalah membuat analisa harga satuan. Nah, itu wajib. Oke, analisa harga satuan di sini. Analisa harga satuan ini sebenarnya adalah digunakan untuk item-item yang tidak
beli jadi harus dirakit dulu. Salah satu contohnya adalah instalasi penerangan, gitu ya. Nah, jadi instalasi penerangan ini kan nggak beli jadi kan, nggak tinggal beli pasang beres nggak. Jadi harus dirakit. Ada pekerjaan perakitan di sana. Nah, materialnya yang digunakan pun banyak sekali, nggak hanya kabel dan juga fitting, tapi ada kabel, konduit, tidus, klem dan segala macam. Itu. Nah, kemudian untuk apa namanya tenaga kerja juga ada jasa di sana kan, ada jasa pemasangan. Kemudian ada juga harga peralatan di sana. Tuh. Jadi kita harus membuat seperti ini, analisa harga satuan supaya harga satuan. Nah di sini ini mungkin saya warna beda ya. Nah ini yang oranye. Jumlah inilah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam RAB harga satuan, gitu. Nah kita masukkan ke RAB harga apa namanya harga satuan. Nah, sehingga kita harus membuat analisa ini juga benar-benar, nggak boleh ngawur. Nah, kabel-kabel seperti ini, konduit, tidus, ini kan sebenarnya karena kita bukan toko material ya, kita nggak tahu apa namanya harga per meternya, per buahnya dari item-item ini. Cuman kita bisa browsing. Cari di internet aja kan banyak. Lihat di toko online kan bisa. Iya bisa, tapi kita harus pastikan. Nah, gitu. Nah, tips and trik dari saya yang pertama, untuk mencari nilai material ini, teman-teman bisa buka website. Nah, ini salah satu website, contohnya. Nah, ini website penyedia material-material elektrikal. Ini namanya jayamapan.com. Ini bisa dikatakan cukup update ya ininya harganya. Nah, jadi mereka pun membuat keterangan update harga per 25 Agustus, status harga masih update. Jadi tidak ada perubahan dari tanggal 25 Agustus. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk harga-harganya. Nah, ini contohnya kabel Supreme itu. Per 100 meternya berapa? Kalau misalkan eceran per meter berapa? Nah, gitu. Ini per meter. Nah, gitu. Jadi cari resourcing-nya, cari harga-harga ini harus ke tempat-tempat yang memang valid gitu ya. Valid. Nah, kalau misalkan ini dari Agustus sekarang sudah November kok nggak berubah, ya silahkan ditelepon gitu. Nah, saya biasanya WhatsApp juga ke ini. Halo Pak, ini yang di website apakah masih update? Ini kok tanggalnya tanggal 25 Agustus. Nah, ya masih update gitu. Nah, kalau misalkan pembelian, kalau misalkan ada teman-teman yang di sisi kontraktor ya, sisi kontraktor biasanya kalau untuk pembelian dengan jumlah banyak itu bisa minta diskon juga. Nah, itulah salah satu fungsinya resourcing. Tuh. Nah, itu ya tips yang pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk material ya tinggal itu aja sih. Material kita tinggal cari harganya ya di situ, di tempat-tempat seperti itu. Nah, kemudian gimana? Apakah apakah penjelasan saya terlalu cepat? Enggak ya, aman ya. Oke, kemudian yang kedua kita ini dulu ya, kita bahas dulu terkait analisa harga satuan. Setelah itu baru break, nah, nanti baru kita praktek.
Nah, kemudian untuk material itu tadi ya, tinggal resourcing aja, tinggal cari aja harganya berapa. Kemudian yang kedua adalah jumlah harga tenaga. Nah, jumlah harga tenaga ini teman-teman nggak bisa ngawur juga. Nah, jadi di sini ada satuan, koefisien, harga satuan. Satuan di sini adalah HOK. HOK itu harian orang kerja. Jadi selama 1 hari kerja itu si pekerja sama si tukang ini digaji berapa gitu. Nah, ini salah satu contoh ya instalasi penerangan nih. Harga satuannya untuk pekerja itu 75.000 misalkan. Ini gini catatan penting. Harga satuan pekerja harian per harinya itu masing-masing daerah berbeda, teman-teman. Nggak bisa sama. Nah, ini salah satu contoh, misalkan ini di Jawa Timur ya, harganya segini. Misalkan teman-teman dapat proyek di Jakarta, nggak bisa pakai harga segini. Pekerja di sana paling tidak 100.000 per hari. Untuk tukangnya 130.000 per hari. Nah, gitu. Jadi ini akan berubah terus ketika teman-teman dapat proyek, ketika teman-teman membuat perencanaan di daerah mana itu ya. Salah satu contoh saya lagi dapat perencanaan di daerah mana Bali. Nah itu saya harus telepon teman saya yang ada di sana dulu. Di sana tukang listrik per harinya berapa? Kemudian pekerjanya berapa kulinya gitu. Nah jadi nggak bisa disamakan dengan harga di domisili teman-teman. Nah itu pasti ini akan selalu bergerak. Nah, kemudian koefisien. Koefisien ini berarti adalah dalam 1 hari, ini ya, jadi perhitungannya adalah dalam 1 hari, pekerja ini bisa membuat instalasi penerangan berapa titik. Gitu. Nah, bisa narik kabel, masang saklar, berapa titik dalam 1 hari. Gitu. Nah, sehingga ketika dia di sini 1 hari hanya bisa membuat 4 titik, ya berarti 1 dibagi 4. Tukang listriknya juga sama. Dalam 1 hari dia hanya bisa menghasilkan 4 juga. Nah gitu. Sehingga di sini jumlahnya adalah untuk 1 titiknya dihargai Rp25.000. Itu. Kemudian tukangnya juga sama. Untuk 1 hari, untuk 1 titik dihargai Rp32.500. Gitu. Pak, ini di Jakarta itu tukangnya cepet-cepet tuh, Pak. Misalkan 1 hari itu dia bisa sampai 8 titik loh. Bagus banget berarti. Nah, jadi tinggal dibagi aja. 1 hari dia bisa dapat 8 titik. Nah, gitu. Nah, jadi dalam 1 hari ya berarti kuantitinya yang banyak, pendapatan saya juga banyak juga nantinya. Gitu. Nah, itu ya untuk jumlah tenaga harian. Itu harus dihitung tuh. Material udah, tenaga udah, kemudian tangga, tangga, peralatan. Salah satu contohnya adalah tangga dan juga toolkit. Nah, di sini sama juga alat itu harus kita hargai, teman-teman, karena ya mereka belinya juga pakai uang kan, nggak gratis kan. Nah, oleh karena itu di sini tangga, toolkit, kalau biasanya komunikasinya dengan mandor sih. Jadi teman-teman yang sudah ada di sisi kontraktor itu pasti akan sangat tahu peralatan ini dihargai berapa nih, itu biasanya kalau mau kerja. Tapi kalau saya sih biasanya per harinya saya hargai 50.000. Ini cara menghitungnya juga sama sih sebenarnya per hari ya. Per hari itu 50.000. Nah cuman dalam 1 hari tangga ini nggak akan digunakan untuk
apa namanya, instalasi lampu doang, tapi banyak sekali. Masang stop kontak pakai tangga, stop kontak AC ya. Narik kabelnya kan juga pakai tangga, kemudian masang lampu pakai tangga, mungkin nanti ada masang kipas angin juga, dan masang yang lain-lain gitu. Nah, sehingga di sini bisa jadi satu hari tangga ini digunakan untuk masang instalasi penerangan, itu paling tidak 12 titik. Nah, itu. Nah, atau misalkan mau disamakan juga boleh nih. Ini yang masang lampu ada orangnya sendiri, Pak, gitu. Jadi dia pakai tangga sendiri juga. Khusus untuk masang lampu boleh, terserah. Nah, sehingga di sini kita samakan. Dalam satu hari tangga ini digunakan selama untuk 8 titik lampu gitu. Jadi 1/8. Sama toolkit juga gitu. Sama Pak, toolkitnya juga gitu. Mereka sudah bawa sendiri, oke gitu. Nah, untuk yang tenaga dan juga peralatan, ini teman-teman harus sering-sering main ke proyek memang. Ya, jadi saya juga gitu. Apa namanya, proyek di beberapa daerah itu saya observasi. Oh, kalau di Jakarta itu tukangnya harganya sekitar 100 sampai 130. Oh, kalau di mana, di Jawa Barat non Bandung, nah itu lebih murah lagi. Mungkin di mana, di Cirebon, nah itu lebih murah lagi. Mungkin 80.000, 75.000. Nah, seperti itu harus teman-teman harus ini memang harus resourcing, harus banyak bertanya di lapangan. Kemudian di Jawa Tengah lebih murah lagi. Jawa Tengah tukang aja 100.000, kemudian apa namanya, pekerjanya 80.000 gitu. Variatif sih sebenarnya. Jadi dari data-data tersebut teman-teman nanti akan bisa mendapatkan kesimpulan, oh rata-rata Jawa Tengah sekian, oh Jawa Barat sekian gitu. Nah, jadi seperti itulah cara membentuk harga satuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah overhead dan profit. Gitu, overhead dan profit. Nah, overhead dan profit sendiri di sini sebenarnya adalah suatu langkah kita sebagai MEP engineer, entah itu di sisi konsultan atau di sisi owner, di sisi kontraktor, untuk menjaga supaya angka yang kita dapatkan ini sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan harapan. Tidak over budget, tapi juga tidak over spec. Nah, itu tidak terlalu mewah, tapi juga tidak terlalu kemahalan. Gitu. Kalau kemahalan kan apa namanya, pemilik proyeknya rugi. Kayak tadi itu butuhnya Innova dikasih butuhnya Avanza dikasih Innova, kan ngapain gitu. Kemudian kalau overspec juga sama, butuhnya Innova malah dikasih Avanza, kan kurang kan gitu. Tidak sesuai kebutuhan. Nah, yang pas-pas aja deh gitu. Nah, kita akan overhead dan profit ini akan kita state di awal masuk dalam analisa. Ada dua cara memang. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah masuk di setiap angka harga satuan untuk overhead dan profit. Ini adalah cara yang disukai oleh teman-teman kontraktor. Kenapa? Akan sangat susah ketika klarifikasi dan negosiasi pada fase lelang, pada fase tender, untuk mencari berapa nilai profit kontraktor dalam satu pekerjaan. Kalau dimasukkan di dalam analisa harga satuan itu susah. Gitu. Saya juga pernah menjadi ini ya, owner, di sisi owner itu susah nyarinya kalau misalkan overhead dan profitnya masuk seperti ini. Dan analisa harga satuan itu sebenarnya adalah hak masing-masing pihak gitu. Ini misalkan mau di print gitu ya, mau di print ya, ini di hidden juga boleh, atau mungkin ini angka ini disebar di dalam material, alat dan tenaga boleh juga, nggak ada masalah.
Nah, gitu. Nah, tapi karena kita ini berperan sebagai konsultan, overhead dan profit, ini kita state di sini. Ini semuanya adalah angka real. Angka sesuai toko, ini angka sesuai lapangan semua. Nah, tapi untuk overhead dan profit di sini kita hitung state 13% dari total jumlah ini. Tenaga ditambah bahan ditambah peralatan. Udah kamu untungnya jangan banyak-banyak, 13% aja per item kayak gitu lah. Ini cara yang pertama, sehingga diketahui jumlah di sini adalah hasil penambahan antara tenaga, bahan, peralatan, dan juga profit. Gitu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, cara yang kedua adalah analisa harga satuannya full eh, murni ini. Murni tidak ada penambahan overhead gitu. Nah, jadi tenaga, bahan, ya, dan juga peralatan gitu. Nah, ini salah satu contohnya instalasi lampu downlight. Nah, saya Nah, lampu downlight ini murni, nggak ada overhead dan profit. Bagaimana caranya kita menambahkan overhead dan profit dari analisa yang sudah murni seperti ini? Nah, jadi di sini direkapitulasi. Jadi direkapitulasi apa namanya? Direkapitulasi RAB itu bisa ditambahkan sama teman-teman di sini. Oh, total spread gitu. Nah, di sini bisa ditambahkan overhead and profit. Berapa? Misalkan tetap ya 13%. Dengan grand total dikali 0,13. Nah, gitu. Jadi keuntungannya adalah 135 juta. Misalkan ini misal ya, contoh ya ini ya. Ini contoh. Contoh. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, itu ya. Nah, jadi nanti kita akan memasukkan di sesi kedua nanti kita akan memasukkan harga-harga satuan ini ke dalam RAB, ke dalam poin per poin ini nih. Nah, itu. Nah, nanti saya kasih contoh untuk yang lantai 1. Oke, mungkin sebelum break ya, saya mau Q&A dulu ya. Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk dari Mas Erik SAE lagi. Mengenai harga yang diinput dalam RAB, itu yang dimasukkan adalah price dari pabrikan atau prinsipal kah? Nah, tadi sudah saya jawab ya. Jadi price dari pabrikan atau prinsipal ataupun distributor itu adalah yang kita masukkan di dalam analisa harga satuan. Itu sehingga harga satuan ini analisa harga satuan ini adalah murni angka-angka yang kita dapatkan dari pabrik atau dari supplier. Itu. Tetapi harga satuan yang ada di dalam RAB, harga yang diinput dalam RAB adalah penambahan dari jasa tenaga, material, dan juga apa tadi?
peralatan sama profit. Kalau mau ditambahkan per itemnya. Seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau seperti itu, kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita break dulu sejenak ya. Nanti kita akan masuk ke sesi 2. Saya akan demonstrasikan bagaimana caranya membuat analisa harga satuan sesuai dengan pekerjaan. Yang pertama adalah menghitung volume pekerjaan, kemudian membuat analisanya, memasukkan ke dalam RAP. Nah, seperti itu.